Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bil hikmatik wansur alaina bi rahmatik wal zakir manazina yadal jalali wal ikram. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jajinabah. Fafahamna Sulaiman wa kulan ataina hukma wa ilma wa sakhana ma'adudal jibal yusabbihna wa ta'ir wa kuna fa'ilin ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa Nuhi wa Ibrahim wa Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bijudatil hibdi wa sur'atil fahmi warzuqni al hikmata wa ma'rifata wa thabata dhihni wal aqli sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, selesai kita melaksanakan sholat Isya berjamaah. Maka kita sekarang lanjut ke kajian rutin. Insyaallah karena sehubungan bab fikih ini lama ya, tidak dipaju deui cekurang sudah nama. Dimulai lagi. Insyaallah sekarang masih terkait pasal yang membatalkan wudu ya, yang membatalkan wudu. Waktu beberapa di tahun lalu ya saya membahas ya yang membatalkan wudhu itu, masih ingat Bu ada berapa? Ya, ada berapa? Lupa lagi atau lupa ingat? Kita ulang lagi ya sebentar ya. Paslun hari ieu eta pasal sahiji nawaqidul wudu'i ya. Anu matak ngabatalkeun kana wudu eta arbaatun asya'a, aya 4 pirang-pirang perkara. Jadi yang dapat membatalkan wudu itu ada 4 perkara. Al awalu ari nu kahijina al khoriju, ada yang keluar min ahadis sabilaini, dari salah satu 2 lubang ya, min kubulin lubang kubul, au duburin atau lubang dubur. Lubang kubul di depan, lubang dubur di belakang ya. Jadi yang pertama ada yang keluar dari salah satunya, walaupun yang keluarnya kelereng. Misalnya ada keluar kelereng Bu ya, batal Bu gitu ya. Terus kemudian auduburin rihun, berupa atau angin yang keluarnya ya, angin yang keluarnya baik yang bersuara ataupun yang tidak bersuara. Ibu sudah punya wudu tapi ada yang keluar karosna teh misalnya pes atau kumaha nik atau kumaha gitunya. Cek ya nama bobos gitunya, bobos kan gitu tah. Nah itu batal Bu wudunya. Au wairuhu ya, atau apa saja yang keluar, pokoknya yang keluar dari 2 lubang tersebut, mau depan mau belakang, berbentuknya mau air, mau angin, mau tadi bendanya keras atau lembut, itu tetap dihukumi batal apanya Bu? Wudunya. Ilal maniya, nah, terkecuali mani Bu. Kalau keluar mani tidak batal. Nah, kumaha cenah saya jelaskan dulu ya, takut penasaran itu. Jadi saya ulang kembali, yang membatalkan wudhu itu ada berapa tadi Bu? Ada 4. 1, ada yang keluar dari apa? Dari salah satu lubang
ya, kubul atau dubur. Ya, nah berbentuk angin atau bukan. Ya, mau besar mau kecil tetap keluar. Ibu lagi misal lagi sholat berjamaah, Allahu Akbar, karena ibunya tuh cepet-cepet, ya. Kenapa cepet-cepet? Karena sudah terdengar qomat mau berjamaah, rusuh. Wudunya cepat sekali. Di rumah pipisnya pun juga cepet, tidak istibroh, ya. Apa gitu? Yaitu mendehem. Akhirnya pas Allahu Akbar, pas ruku Allahu Akbar ikut imam, ada yang keluar, ya dari kubul misalnya dari depan, ada keluar walaupun dikit, ada terasa kan, ibu yang merasakan, aduh ada yang keluar, ini gimana, ini lagi berjamaah, sayang. Terus ibu teh mengikuti imam, ya, mengikuti imam sampai selesai, ibu sudah batal. Nah ini beribadah itu, ya, kalau tidak dengan ilmunya akhirnya jadi sia-sia, Bu. Tapi ketika ibu mengetahui, oh saya ini batal, ya, jangan takut, wah ini lagi berjamaah, sayang ini berjamaah kalau tidak jadi, kan kita lagi sholat, ketika kita keluar hadas jadi batal, ya, maka ibu langsung keluar, ya, untuk ambil wudhu, kemudian tadi yang keluarnya itu dibasuh dulu. Karena apa? Karena itu najis, ya Bu, ya, karena itu najis. Nah, dalilnya mana sih? Auja'a ahadum minkum minal ghaid, ya, dalilnya ini Bu, ya, atawa datangnya saurang ti araranjeun kabeh ti maraneh kabeh tina tempat qada hajat, ya, datang maksudnya itu keluar dari salah satu. Kan kalau ini saya mau buang hajat, cenah kan gitu ya, saya ada hajat, mau buang hajat, satu atau dua? Satu. Kalau satu berarti pipis, kalau dua berarti ya pipis dengan misalnya. Nggak mungkin nggak ada pipis, ya Bu, ya. Ada nggak orang keluar air besar, buang air besar tanpa pipis? Nggak ada, Bu, pasti dua-duanya keluarnya, Bu, ya, kan gitu. Nah itu, ya, jadi pertama yang dapat membatalkan wudhu adalah ada yang keluar dari salah satu lubang, ya, kubul atau dubur. Kubul yang di depan, dubur yang di belakang. Itu satu jenisnya. Kemudian selain mana tadi teh, ya, al-ma'u waujahu. Kemudian ada juga dauhan atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawaddoa. Nah kata Nabi itu, Bu, hadisnya ini, ente diterima, tidak akan diterima sholatnya orang yang batal atau yang punya hadas sehingga dia cepat atau datang mengambil wudhu kembali, ya, tidak akan diterima orang yang berhadas. Tadi Ibu, walaupun yang dikeluarkannya hanya sebatas angin, ya, anginnya sepoi-sepoi atau angin gelembung, ya, kalau angin sepoi-sepoi biasanya ngahiut, wit, cenakan gitunya. Kalau angin gelembung kata diserat dut, cenakan kan gitu. Bu, maaf, itu terkadang terjadi, Bu. Saya pernah dulu lagi mondok, lagi pesantren, saya berjamaah ikut sholat Jumat di dekat saya itu, di pinggir saya itu ada jamaah, ya, jamaah dia sedang mendengarkan khutbah tapi tidur, ya, alias molor, ya, tidur. Nah ketika tertidur, ya, posisi dia itu duduknya itu tidak rapat ininya, ya, ke lantai atau ke bumi ini, agak sedikit miring seperti ini. Nah maka ada yang keluar tanpa ia sadari karena dia perem, ya, ada yang keluar cenakan gitu.
Maka ditepak, Anda batal kan di sana. Entuk cenah batu batal kan. Makanya ibu, maaf ya, kasih tahu kepada suaminya, Pak, kalau Jumatan jangan bersandar. Ya. Jangan bersandar, maksudnya cari tihang malah. Cari tihang, Bu. Iya, sengaja. Saya mah sholat Jumatan tekan gitu cari tihang. Kenapa alasannya? Dia bersandar. Biasanya rentan, Bu, di hari Jumat itu. Baru datang sebentar sudah ya, aneh ya, Bu ya. Tapi keluar dari Jumatan, keluar udah cenghar liwai. Begitu ya, Bu ya. Luar biasa, karena setan itu bener-bener, Bu. Jangankan orang yang tidak sholat, yang sedang sholat aja diganggu. Ya seperti itu ya, Bu ya. Jadi kasih tahu kepada ayah-ayahnya, Papa kalau Jumatan, Mama denger nih keterangan ya dari kitabnya, dari kitab Pak Ustadz Deden jelasin dari kitabnya, dari kitab Safinatun Najah. Apa tuh Sapinah teh? Sapinah teh adalah perahu, najah itu keselamatan, perahu keselamatan. Nah, katanya nggak boleh bersandar. Kenapa gitu? Ya, kalau bersandar nanti kalau tidur itu batal. Beda dengan halnya duduk begini, Bu. Duduk begini. Ya, ininya kan ketutupi klepnya, Bu. Bu, kalau sedang tidur itu maaf, kalau mata ini tertutup, maka klep yang bawah itu logor, Bu. Maka rentan, Bu. Nah, kalau begini mah ketutupan insya Allah ya. Kalau begini mah, Bu ya. Kalau begini mah insya Allah ketahan. Tapi kalau pas tidur, coba Bu Yuyun kalau nggak percaya, bisa direkam lah 24 jam. Iya. Pah misalnya Papa tadi kentut ya? Enggak, padahal iya jegur. Lagi tidur, perem socana karena gitu. Nah, identik kalau mata terpejam karena tidur, pasti itu maafnya istilah nama di ini anus itu terbuka, maka rentan batal. Tetapi kalau tidurnya begini, misalnya sambil nungguin waktu isya dari sholat maghrib, sudah sholat sunat awabin, duduk tidur, waktu baca Allahu Akbar, nggak usah wudhu lagi. Kalau duduknya begini. Tapi kalau bersandar, apalagi kalau ngegeletak, batal. Ya, kenapa? Hilang akalnya. Ya, kalau begini tadi, insya Allah tidak ada yang keluar. Ya, tidak keluar. Ya. Kemudian, la tuqbalu sholatu. Kemudian, ya ada lagi. Ada kisah. Ada satu orang dari Hadratul Maut, ya. Hadratul Maut bercerita, ya. Naon ari hadas teh, ya, orang Hadratul Maut datang kepada ini. Apa sih yang disebut hadas teh? Ya Abu Hurairah bertanya kepada sahabat Nabi Abu Hurairah, apa sih yang disebut dengan hadas itu? Ya, bertanya gitu. Saur Abu Hurairah, pusaun audorotun, ya, hitut cendekan kanan, hitut anu laun atawa hitut anu tarik, itu teh hadas, Bu. Ya, Bu Yun ngerti nggak? Kentut yang besar atau yang kecil, ya sama aja, itu teh hadas. Kata misalnya ada Bu Yun teh alasan begini, kata Bu Yun teh, Pak Ustadz ngacu, nggak batal abi mah, kentutnya juga merdu misalnya kan gitu. Nggak ada merdu-merduan di sini mah. Pokoknya ada yang keluar tadi, mau keras, mau lembut, mau halimpu, mau rock and roll, terserah. Ya, batal pokoknya kan gitunya. Terus itu riwayat Bukhari dan Muslim, Bu, yang tadi ya. Dikiaskan kalawan naun baik cenah nu aya dina ayat jeung hadis. Jadi tadi yang dapat membatalkan wudhu itu apa, Bu? Yang pertama, ada yang keluar dari salah satu lubang kubul atau dubur, ilal maniyi kajaba mani. Kemudian yang kedua, asani, yang kedua zawalul akli. Yang dapat membatalkan wudhu adalah hilangnya akal. Nah, zawalul akli binaumin dikarenakan tidur.
au ghairihi atau lianti atau daripada selian tidur. Naon misalnya mabok, ya. Sana nyabu, saya mah cuma sedikit aja, cenah nyabu, bukan nyarapan bubur, bukan. Ini mah nyabu nyaan, ya nyabu betulan, itu batal. Illa nauma qaidin. Nah, ini kecuali nauma qaidin, tidurnya orang yang duduk, mumakinin anu ngaberatkeun, anu netepkeun maq'adahu kana biritna. Ya kana ieu naon biritna bahasa Indonesia teh? Bokong ya? Hah? Mau naon ya namina teh bahasa Indonesia, Bu? Bokong ya. Mau nah, maksudna teh ngaberatkeun. Jadi begini nah, tek. Jadi insya Allah apa namanya tadi klep-klep itu aman ya punya dari kebocoran kan gitu. Ya, nah kan gitu. Kecuali kalau orang yang tidurnya sambil duduk tapi merapatkan pantatnya atau bokongnya ini ke bumi, ya itu dia ke tanah misalnya kan ke tempat tidur, ke tempat tidur. Nah, kan maq'adahu minal ardi, dari tanah. Nah itu. Jadi yang kedua yang dapat membatalkan wudu adalah hilangnya akal dikarenakan tidur. Saya mau tidur semenit we cenah. Langsung bangun lagi ikut sholat berjamaah, nggak boleh, Bu. Harus kita apa namanya? Harus kita omongin batal, Mas, gitu kan gitunya. Tuh yang kedua ya. Kemudian yang selanjutnya asalisu yang dapat membatalkan wudu iltiqaul basyaraita, yaitu bertemunya atau paantalna kulitnya basyarat rojulin laki-laki wa mroatin dan perempuan. Ini kalau madhab Imam Syafi'i batal, Bu, ya mau pakai nafsu ataupun tidak. Ya, kalau yang lain mah asal tidak nafsu cenakan kan gitu. Nah, ya. Nah, jadi yang kedua itu apa namanya? Paantel. Paantel teh apa, Bu? Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Kabiroini anu gede dua nana. Ya, yang dewasa maksudnya sudah baligh. Ya, kalau masih kecil mah yang belum haid nggak apa-apa. Ya, belum haid. Ada seorang anak saliman ke gurunya, ke guru ngajinya, tapi dia belum haid, masih 8 tahun setengah misalnya umurnya, itu tidak apa-apa, tidak batal, ya, tidak batal. Kemudian ajnabiyah ini, maksudnya ajnabiyah ini itu adalah dengan kalau bahasa ini mah apa, Bu? Dengan ajnabiyah ini orang lain gitu. Orang lain. Kalau Ibu Yuyun dengan Pak Roy orang lain bukan? Orang lain. Sekarang jadi suami. Nah batal gitu. Ya, kalau adik kakak mah enggak. Kalau adik kakak mah enggak, Bu. Ya. Iya, kalau suami mah. Kalau adik kakak maksudnya tuh adik kakak misalnya enggak batal. Yang satu susu. Nah, iya. Terus yang terakhir, Bu, yang keempat, ar-rabi'u masul kubulal adamiyyi, yaitu memegang kubul, ya, anak Adam, mau dia dewasa, mau dia anak-anak. Ada ini mah anak masih di bawah umur, misalnya baru 3 tahun, dipegang kubulnya sama Ibu Yuyun teh, batal wudunya, Bu Yuyun. Ya. Bu Yuyunnya yang batal, anak nama dateng ya, batal. Dipegang kubulnya, Bu. Ya. Jadi ar-rabiu masul kubul adami au halkihi atau budak dubur atau duburnya. Bu Yuyun punya anak perempuan atau laki-laki. Ya, kemudian nyeboin, ibu teh punya wudu. Ya, batal. Kenapa batal? Karena tadi najis kan satunya itu juga. Kedua apa namanya tangan kita menyentuh itu tidak boleh. Ya, seperti itu.
Bibatnir rohatil. Nah, maksudnya batal itu dengan apa, Bu? Kalau dipegangnya dengan ini, ya, telapak tangan ibu ini, dipegangnya dengan ini, ya. Au bibatnir rohati, kudampa leungeun, au butunil asobi atawa kudamparamo. Kudamparamo dipegangnya begini ya, ya dipegang. Nah ini batal. Tapi kalau dengan punggungnya, nggak batal. Nggak batal. Kalau ini nggak batal, Bu, pakai punggungnya. Ibu Yuyun punya wudhu misalnya, kok Bu Yuyun wae-nya misalnya. Ada ya, soalnya ya mah moal pundungan gitunya. Ya, jadi contoh. Nah, Ibu Yuyun gatal, maaf, punya wudhu, digaruk. Tapi digaruknya bukan dengan ini, dampal ini, tapi dengan belakang gini. Nggak apa-apa. Bisa, tidak batal. Ibu ya? Tiga serot. Nah, tos ya. Jadi yang dapat membatalkan wudhu itu ada berapa, Bu? Ada 41. Ada yang keluar dari salah satu lubang, depan atau belakang, itu aja. Yang kedua, hilang akan dikarenakan tidur. Tetapi kecuali orang yang tidur sambil duduk, yang merapatkan pantatnya ke bumi gitu, insya Allah itu tidak batal ya. Yang ketiga, ya bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang pada besar dua-duanya dan juga bukan muhrim ya, seperti itu ya, anu dengen-dengen ajnabiyain itu yang liannya gitunya. Bigoiri hailin dikarenakan tidak ada halang-halang. Tetapi kalau ada halang-halang mah pakai sapu tangan atau pakai kaos tangan atau pakai sorban, tidak batal, Bu. Yang dimaksud batal itu adalah bersentuhan langsung apanya? Kulitnya. Kulit dengan kulit, gigi dengan gigi misalnya. Boleh batal nggak gigimu? Sesalaman gigi ku gigi misalnya. Enggak, itu mengerinya. Yang keempatnya adalah mas'ul kubul adami, yaitu nyabak. Duka kunanan peras naon pengen nyabak we, duka getek, duka kumaha, duka greget kan kitunya. Dicabak di sana kan. Batal kalau dipegangnya oleh dampal ininya. Nah, tapi kalau sama belakangnya nggak apa-apa. Atau misalnya pakai lap, ya ada halang-halang misalnya, atau pakai sorban atau pakai sapu tangan, tidak apa-apa, itu tidak batal. Itu yang dapat membatalkan wudhu. Ini perlu, Bu, perlu kita ketahui. Terkadang memang banyak ada yang kalau tidak paham itu, jadi ketika dia punya anak kemudian nyebokin, ada saya mah nggak kentut ini misalnya kan gitu. Kalau madhab, maaf, saya berbicaranya madhab Imam Syafi'i ya, Bu ya. Madhab Imam Syafi'i itu kalau bersentuhan kulit misalnya, walaupun dia anak-anak tanpa ada halang-halang, kita punya wudhu, pegang kubulnya atau duburnya, maka batal wudhunya. Seperti itu ya. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu sekali bagi kita sekalian, yaitu untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan muamalah ibadah kita ya. Nah, ibadah ini ini berkaitan dengan kita sedang melaksanakan syariat ya, Bu ya. Melaksanakan syariat apa? Dinul Islam. Ya, Islam adalah untuk memperbaiki amalan lahiriah atau dohir. Praktek amalnya dengan apa, Bu? Dengan taubat, dengan takwa, dengan istiqomah. Kemudian wilayah pengetahuannya yang wajib kita wajib kita mempelajarinya adalah ilmu fikih. Coba, Bu, sekarang kita agama Islam diaturnya ilmu fikihnya ini. Kalau misalnya berkaitan dengan zakat begini takarannya, kalau berkaitan dengan mengenal air. Nah, kemarin saya ke anak-anak
mengajarkan air, macam-macam air, ya. Bukan air aqua saja, maksudnya air itu ada dua, ada air banyak, ada air sedikit. Perbedaannya air banyak adalah air yang melebihi daripada 2 kula. Ukurannya yaitu 60 kali 60 kali 60 kali 63 kali, sebanyak berarti 216 liter. Perhatikan di rumah ibu-ibu sekalian, jika berwudu menggunakan ember yang kurang daripada 2 kula, perhatikan jangan sampai air yang sudah kita pakai itu nyiprat nyiprat ke tempat misalnya air yang kurang dari 2 kula. Kenapa? Bisa jadi airnya jadi mustakmal, airnya suci tapi tidak dapat mensucikan. Sedangkan yang kita butuhkan untuk berwudu supaya sah ibadahnya, sholatnya sah, adalah air yang suci dan dapat mensucikan. Air kelapa suci tapi tidak dapat mensucikan. Ya ibunya, oh ini nggak ada ini air, ada kelapa, udah kita wudhu pakai air kelapa aja misalnya, kan gitu. Tersah ibunya. Ya kalau memang nggak ada air, ada perusahaan lainnya, apa bu? Tayamum. Kalau betul-betul nggak ada air, boleh dengan tayamum. Atau saya beli nanti takut jaga-jaga kalau lagi dalam perjalanan nggak nemu air, saya beli contohnya ini kemasan minuman, tapi di sananya kita bisa ngejamin nggak kalau serba menggunakan mesin, insya Allah tidak bersentuhan dengan manusianya. Takutnya di sana misalnya di obok-obok atau kena tangan atau kena ini, kan jadi mustakmal kan seperti itu. Nah, jadi ke anak-anak juga alhamdulillah ya, semalaman saya ini kan air banyak dan air sedikit. Kalau air sedikit ya, perbedaannya dengan air banyak, terkena najis walaupun dia tidak berubah warna, tidak ada rasanya atau baunya, itu tetap dihukumi najis. Ibu Yuyun punya ember di rumah, airnya hanya 1 palkon yang 25 kilo. Kira-kira yang 25 kilo itu ada 2 kula atau tidak? Tidak, karena kurang dari 216 liter. Ukurannya bu, supaya gampang ngingetnya daripada ngukurin aduh gimana, udah kalau ukuran anak adami ya, ukuran 2 kula itu 1 siku 1/4. Siku itu ngambilnya dari ujung sini sampai sini, ini namanya 1 siku. Nah 1/4-nya segini bu, dalamnya dicek 1 siku 1/4, kemudian panjangnya ya atau tingginya gitu. Jadi kalau sesiku 1/4 begini misalnya, bentuknya itu segi 4. Nah sesiku 1/4, sesiku 1/4, sesiku 1/4, pokoknya berarti itu air sudah mencapai 2 kula. Wudunya boleh langsung dipakai begini kan, boleh. Makanya ibu kalau pergi ke kampung-kampung, kenapa kok di depan masjid itu suka ada gomlangan air? Itu teh bukan kolam ikan bu, itu namanya kulah. Kenapa pakai kulah? Luar biasa apiknya ulama. Coba ibu, ada yang wudu dari rumah, di jalan kan kita tidak tahu. Ada misalnya ada pupnya kucing kena sendal nyiprat, kena naon, kena kaki kita misalnya. Tidak ada jaminan kan seperti itu. Maka disediakan kulah, maka dicuci di sana. Walaupun digujubarkan langsung masuk kaki kita, insya Allah tidak akan merubah, tidak akan air banyak tidak akan jadi najis, tidak akan, karena posisinya airnya air banyak. Kemudian dipakai wudhu di sana. Saya kebiasaan begitu ketika lagi santri dulu ya bu, langsung digomlangan seperti itu. Nah sekarang sudah modern ya bunya masjid-masjidnya, karena dikhawatirkan dipakai guyang cina anak-anak. Jadi sekarang kula-kula itu sudah berkurang. Tapi maaf, boleh kulah tidak ada, asal sediakan di depannya itu ada air. Untuk apa? Untuk cuci kaki. Kalau bisa airnya yang terus, kalau airnya kurang 2 kula, airnya yang nupalid, yang mengalir.
seperti dibuka keran, seperti di Al-Arab itu. Di tempat setelah wudhu ada namanya itu kula, tapi hanya dibuka langsung seperti itu, Bu. Nah, kalau air sedikit mah tadi walaupun ada ibu teh misalnya di atas itu ada cicak jatuh, bangkai cicak jatuh ke ember, ada nggak berubah darahnya, nggak berubah warnanya misalnya, kemudian tidak berbau, itu tetap kalau airnya sedikit dihukumi najis, tidak bisa dipakai untuk berwudu. Bolehkah kita berwudu dengan menggunakan air yang kurang dari 2 kula? Boleh. Bagaimana caranya? Kita yang harus apik atau warok. Tadi ketika air dari toren jatuh ke ember, misalnya ke ember, kemudian embernya kurang dari 2 kula, kita pakai gayung wudu, pindah ke sebelah sini. Kenapa maksudnya? Supaya airnya tidak menciprat masuk kepada ember tersebut. Atau saya mau langsung dari kerannya aja, karena tornya lebih daripada 216 liter misalnya ya. Ada yang sekarang tornya berapa? 3000 liter ya Bu ya. Ada yang 5000 liter, kan seperti itu. Itu boleh langsung dari, lebih amannya seperti itu. Ya. Alhamdulillah sudah jam 8. Mangga. Saya kan udah seperti dari rumah. Pakai sepatu. Masa sepatu itu kena kencing kucing mungkin. Tapi kita udah pakai kaos kaki sih. Kaos kaki itu sepatu. Pas nyampe kantor, sengit. Mohon. Terus kami dibuka sepatu ternyata. Tapi kita masih punya wudu kan. Terus udah gitu saya coba kasih keluar si kaos kakinya. Kemudian kaos kakinya bau kayak sengit. Tapi itu wudunya maksudnya kita mau sholat 2 di sana. Apakah ibu cuci saja Bu bagian kakinya itu aja? Wudunya enggak batal wudunya. Cuci saja bagian kakinya. Kenapa? Khawatir tadi najisnya. Nah, seperti itu ya. Tapi kan tadi yang paling jelas yang sudah kita bahas yang dapat membatalkan wudu itu tadi kan 4 perkara. Ada yang keluar diantaranya dari salah satu dubur, kemudian yang kedua hilang akal, yang ketiga apa tadi Bu? Ya, bersentuhan, yang keempat memegang kubur. Nah itu Bu. Ya, kalau itu mah nu tadi mah tiasa wudu deui kitu tiasa. Nama wudu deui tiasa naon namina teh dicuci. Mohon tah kitu. Tuang itu hukumnya tidak membatalkan wudu, cuman makruh. Makruh. Kenapa makruh? Takut pas Allahu Akbar tadi Bu teh mangan rempeye atau kacang. Allahu Akbar. Giginya itu ada lubangnya. Pas alhamdulillahirabbil alamin ada yang nggak keluar, langsung digayem, itu batal Bu. Kalau dimakan, masa lagi sholat makan? Dah Ustadz cuman sedikit, ini mah sayang kalau dibuang. Atau ibu habis makan bakso, ya daging cehilnya misalnya masuk ke situ, pas sholat Allahu Akbar, dimakan dirasa batal Bu. Tapi kalau langsung gitu? Nah kalau dibuang mah enggak Bu. Kalau dibuang mah kan, kalau ini kan jadi dirasakan, gurih ya, cuma ya kan sana kan gitu. Tetapi kalau misalnya ada yang keluar dari gigi itu kita buang, tidak apa-apa, ya. Bagaimana hukumnya tadi ketika orang yang sudah berwudu makan, itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Dikhawatirkannya itu tadi Bu, tertinggal sisa-sisa makanan. Gitu bututnya. Mohon. Nah, itu yang paling bagusnya adalah wudu itu memisah daripada tempat ada toiletnya. Kenapa? Karena menghindari tadi najis. Tetapi cenah kumaha Ustaz da bumi abi mah sempit teu aya etaan. Boleh di sana cuman makruh. Cuman bagaimana caranya? Caranya ketika berwudu ibu punya di sendal teh panemaan. Ya kita punya sendal wudu dibawa. Takutnya tapi kalau kulit kita menyentuh lantai kamar mandi, kan Anda ada jaminan lantai itu bersih dari najis. Ya betul nggak Bu? Makanya kita punya tadi
sendal wudhu bawa seperti itu. Kemudian pakai di situ langsung, insya Allah. Hah? Iya, niatnya di hati macam gogorokan. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasir. Dan semuanya niat mah di hati, Bu. Enggak boleh kalau di di WC ya, walaupun adus Ibu, bismillah cukup. Ya gitu, enggak usah terlalu dijaharkan. Enggak boleh. Boleh enggak berzikir di dalam WC? Boleh, ingat mah. Ingat di dalam hati, cuman nggak boleh dijaharkan. Nyo di WC, la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah misalnya, nggak boleh bunyi. Nah gitu. Ya, ada lagi Bu? Udahnya jam 8. Mohon, alhamdulillah sudah jam 8. Ada jam malam. Mau Ibu Yuyun mau ibadah yang lainnya ya? Iya, saya juga paham ya. Ya, kita tutup aja dengan kifaratul majlis sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.